pencernaan karbohidrat. Yang pertama yaitu polisakarida makanan seperti tepung dan glikogen diubah menjadi disakarida maltase melalui kerja amilase liur dan pankreas. Kemudian yang kedua, maltase dan disakarida makanan seperti laktosa dan sukrosa masing-masing diubah menjadi bentuk monosakaridanya oleh disakaridase seperti maltase, laktase, dan sukrase amaltase yang terletak di brush border sel epitel usus halus. Yang nomor 3 berikutnya, setelah dipecah oleh enzim disakaridase, monosakarida glukosa dan galaktosa diabsorpsi ke dalam sel epitel oleh transport aktif dependent energy dan Na+ melalui simporter SGLT yang terletak di membran luminal. Kemudian monosakarida fruktosa memasuki sel dengan difusi pasif terfasilitasi melalui GLUT5. Glukosa, galaktosa, dan fruktosa keluar sel di membran basal oleh difusi pasif terfasilitasi melalui GUT2. Dan yang terakhir, monosakarida ini memasuki darah oleh difusi pasif. Setelah itu, darah akan mengalirkan nutrisi ke seluruh tubuh. Absorpsi protein. Jadi protein makanan dan endogen dihidrolisis menjadi asam-asam amino konstituennya dan beberapa fragmen peptida kecil oleh pepsin lambung dan enzim proteolitik pankreas. Kemudian berbagai peptida kecil dikonversi menjadi asam-asam amino pembentuknya oleh aminopeptidase yang terletak di brush border sel epitel usus halus. Lalu, asam amino diserap ke dalam sel epitel oleh transport aktif sekunder, dependent energy, dan Na+, melalui sebuah simpoter. Berbagai asam amino diangkut oleh pembawa yang bersifat spesifik untuk asam amino tersebut. Kemudian beberapa peptida kecil diabsorpsi oleh jenis simpoter yang berbeda yang digerakkan oleh transport aktif tersier, dependent energy, H+, dan Na+. Sebagian besar peptida kecil yang terabsorpsi diuraikan menjadi asam-asam aminonya oleh peptidase intrasel. Asam-asam amino keluar sel pada membran basal melalui berbagai pembawa pasif. Berbagai asam amino memasuki darah melalui difusi sederhana. Sejumlah kecil di dan kripeptidase juga memasuki darah secara utuh. Pencernaan dan penyerapan lemak. Karena tidak larut air, lemak harus menjalani serangkaian transformasi agar dapat dicerna dan direabsorpsi. Langkah yang pertama, lemak makanan dalam bentuk globulus lemak besar yang terdiri dari trigliserida diemulsifikasi oleh kerja deterjen garam-garam empedu menjadi suspensi butiran-butiran halus lemak. Emulsi lemak ini mencegah menggumpalnya butiran-butiran lemak sehingga meningkatkan luas permukaan yang tersedia untuk diserang oleh lipase pankreas. Selanjutnya, lipase menghidrolisis trigliserida menjadi monogliserida dan asam lemak bebas. Next, produk-produk tak larut air ini dibawa ke permukaan luminal sel epitel usus halus dalam misel yang larut air yang terbentuk oleh garam empedu dan konstituen empedu lainnya. Selanjutnya, ketika misel mendekati permukaan epitel absorptif, monogliserida dan asam lemak meninggalkan misel dan secara pasif berdifusi menembus dui lapis lemak membran luminal. Setelahnya, monogliserida dan asam lemak bebas diresintesis menjadi trigliserida di dalam sel epitel. Selanjutnya, trigliserida ini menyatu dan dimukus oleh suatu lapisan lipoprotein dan retikulum endoplasma yang gunanya untuk membentuk kilomikron yang larut air. Kilomikron dikeluarkan melalui membran basal sel oleh eksositosis. Selanjutnya, kilomikron tidak dapat menembus membran basal kapiler darah sehingga kilomikron masuk ke pembuluh limfe yaitu lakteal sentral. Hanya sebagian besi yang ditelan yang berada dalam bentuk yang dapat diserap, baik besi Hem maupun besi ferro atau Fe2+. Besi diabsorpsi menembus membran lumal sel epitel usus oleh pembawa Hem dan Fe2+ yang dependen energi yang berbeda. Besi dalam diet yang diserap ke dalam sel epitel usus halus dan segera dibutuhkan untuk produksi sel darah merah dipindahkan ke dalam darah oleh transporter besi membran yaitu ferroportin. Di darah, besi yang diserap diangkut ke sumsum tulang dalam bentuk terikat ke transferin yaitu suatu pembawa protein plasma. Besi
dalam makanan yang diserap yang tidak segera digunakan disimpan di sel epitel sebagai ferritin yang tidak dapat dipindahkan ke dalam darah. Besi yang tidak digunakan ini keluar di tinja sewaktu sel-sel epitel yang mengandung ferritin tersebut terlepas. Besi dalam makanan yang tidak diserap juga akan keluar melalui tinja.